Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang kedua, kita akan membahas materi mengenai alat perkakas mata pelajaran perbengkelan. Minggu yang lalu kita juga sudah membahas tentang keselamatan kerja, ya. Jadi untuk selanjutnya di sini akan sedikit mengenai alat perkakas. Bapak akan menjelaskan. Mungkin kalian pun juga sudah sedikit banyak mengetahui alat-alat perkakas tersebut ya. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, pertama tujuan pembelajaran. Siswa memiliki kemampuan menjelaskan jenis-jenis alat perkakas tangan yang umumnya digunakan di kapal. Ya, jadi alat perkakas nanti yang akan Bapak jabarkan adalah alat perkakas menurut standar AIMO, di mana alat perkakas tersebut umumnya terdapat di atas kapal. Sebagai fungsinya ialah alat perkakas yang akan kalian gunakan untuk pengerjaan maupun perbaikan komponen-komponen mesin. Oke, pertama adalah ragum. Di sini kalian bisa lihat di sebelah kiri juga ada part atau bagian-bagian dari. Selanjutnya adalah anvil. Oke, anvil ini jadi sebagai alas ya. Oke, jadi sebagai alas ketika kalian mengerjakan benda-benda. Ya, kalau di pengerjaan logam, anvil ini digunakan untuk sebagai dasar penempaan. Oke, penempaan yang dilakukan oleh besi panas ya untuk membentuk yang kita inginkan. Oke, jadi anvil adalah seperti yang ada di gambar juga. Lalu yang berikutnya adalah switch block. Oke, switch block ini juga sebenarnya adalah sebagai landasan tumpu untuk membentuk berbagai macam besi yang kita inginkan, yang kita kehendaki bentuknya. Oke, jadi di sini ada bermacam-macam dari dudukan switch block ya. Oke, ini kalian bisa dilihat ada yang berbentuk silinder maupun persegi. Dengan juga ada lekukan-lekukan yang bervariasi. Oke, itu adalah switch block. Oke, kemudian selanjutnya adalah benders. Oke, benders ini adalah alat untuk membending pipa nih biasanya. Atau komponen-komponen silinder. Oke, jadi menggunakan bender. Dengan menggunakan tangan, kalian bisa membengkokkan sebagai alat bantu untuk membentuk L ataupun U pada pipa yang ingin kalian kehendaki. Oke, lanjut berikutnya adalah tap and die. Oke, tap and die ini adalah fungsinya untuk membuat ulir. Oke, jadi tap ini untuk membuat ulir dalam ya. Biasanya ada di baut. Oke, di baut atau mur ya, ulir dalam mur. Lalu die ini untuk membuat ulir luar. Oke, itu pada baut. Oke, jadi tap and die ini fungsinya adalah untuk membuat ulir. Di sini ada berbagai macam ukuran-ukuran yang ingin kalian kerjakan atau yang ingin kalian cari bentuk ulir tersebut. Kemudian di sini selanjutnya adalah gear puller. Jadi fungsinya ini adalah untuk melepas bearing ya. Ya seperti pada gambar menggunakan alat bantu gear puller. Oke, jadi tidak perlu diketok atau ditekan menggunakan palu, baik mengeluarkan maupun memasang gear tersebut. Oke, ini umumnya untuk benda-benda silinder juga, benda-benda bulat, contohnya bearing dan lain sebagainya.
Kemudian adalah reamer. Oke, reamer ini fungsinya adalah untuk memperhalus lubang setelah proses pengeboran. Jadi reamer ini mempunyai tingkat presisi yang cukup tinggi, keakuratan yang cukup tinggi. Oke, di sini sebelah kiri ada M3, M5 itu adalah ukuran karena lubang yang dihasilkan dari bor itu biasanya agak kasar dan kurang presisi. Reamer ini sebagai alat untuk menghaluskan sekaligus untuk membentuk eh, lingkaran yang kita inginkan secara tepat atau presisi. Oke, ini juga spanner versus wrench. Jadi ini bahasa sehari-hari kita kunci ring, kunci pas ya. Oke, ini kalian pasti sering pergunakan. Kemudian berikutnya adalah pliers atau tang. Di sini ada tang jepit. Oke, ada tang potong dan lain sebagainya. Oke, ini Bapak menggunakan bahasa internasional ya, standar internasional ya. Oke, lalu berikutnya adalah driver atau obeng, ada min plus dan lain sebagainya. Juga banyak jenis-jenis mata obeng ya. Oke. Lalu hammer atau palu. Oke, ada palu besi, palu konde, palu untuk eh, proses setelah pengelasan, ada palu karet. Oke, ini adalah beberapa macam jenis palu. Kemudian file atau kikir, alat kikir. Ya, di sini alat kikir juga ada bermacam-macam bentuknya, ada yang persegi panjang, ada yang lingkaran, ada yang segi empat, ada yang setengah lingkaran. Oke, di sini kalian bisa lihat. Kemudian berikutnya adalah sikat kawat. Oke, ini sikat kawat manual menggunakan tangan di sebelah kiri ataupun menggunakan bantuan mesin bertenaga listrik ya. Oke. Oke, kemudian berikutnya adalah gergaji ya. Biasanya gergaji besi yang ada di atas kapal. Oke, ini seperti ini gergajinya. Oke, kemudian ini sebagai alat pengukuran di sini ada mister ukur, jangka sorong, penyiku dan mal radius. Mungkin mal radius ini jarang kalian gunakan ya. Mal radius ini fungsinya adalah untuk menentukan diameter dari sudut atau edge, diameter dalam maupun diameter luar yang ingin kita hmm, yang ingin kita berikan profil edge-nya. Jadi bentuk setengah lingkarannya. Oke, R itu adalah jari-jari ya. Ini satuannya milimeter. Oke, jadi itu adalah beberapa dari alat ukur. Mungkin itu saja eh, yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin ada beberapa beberapa komponen lagi mungkin atau beberapa alat yang tidak Bapak sebutkan, mungkin terlewat atau gimana. Yang pasti eh, alat-alat perkakas yang tadi Bapak sajikan biasanya umumnya ada di atas kapal. Oke. Sebagai alat untuk kalian mungkin mengalami ada kerusakan komponen lalu diperbaiki. Jadi seperti itu. Oke, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.